Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Khair wabarakatuh. Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Beb, maksud datangan anak sini ada mau tanya ini nih. Terkait dengan ilmu parenting, cara mendidik anak. Karena zaman now ini kebanyakan cara orang tua, khususnya yang papa-papa muda lah, kayak anak ini, orang tua muda yang seakan-akan terlihat sangat memanjakan anaknya, sehingga anaknya ini kadang masih kecil pun melawan gitu, macam segala. Nah, yang anak mau tanyakan, cara ilmu mendidik anak ala Nabi, parenting ala Nabi itu bagaimana sebenarnya, Beb? Mohon pencerahannya. Insyaallah. Jadi memang terbiatul aulad itu penting. Tarbiyah itu mendidik. Ya. Mendidik itu bukan hanya sekedar mengarahkan, bukan hanya sekedar memerintahkan, namun terpenting itu bagaimana seorang ayah, seorang ibu, kedua orang tuanya mencontohkan anak-anaknya. Jadi kita memang saat ini hilang pendidik. Bahkan orang-orang tua pun sangat jarang yang mendidik anaknya dengan baik dan benar. Jadi sebagaimana pepatah mengatakan, buah tak jauh dari pohonnya. Ya. Artinya karakter anak bisa dikatakan 80-90% itu mengikuti kedua orang tuanya. Ma waladatil hayyah illa hayyah. Tidaklah ular kecuali melahirkan ular. Jadi hendaknya seorang ayah sebelum ingin menjadi ayah dan ketika menjadi ayah, seorang ibu ketika ingin menjadi ibu dan sudah menjadi ibu, hendaknya dia menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya, seyogianya, hendaknya orang tua yang masih kurang dalam kebaikan-kebaikan, dia menutupi keburukan-keburukan dia di hadapan anak. Percekcokan antara kedua orang tua, perselisihan, kemarahan, atau maksiat-maksiat yang masih dia lakukan, jangan sampai anaknya mendengar atau melihat. Namun naasnya, terkadang zaman sekarang justru orang tua mengajarkan anaknya seperti itu. Dia melihatkan di depan anaknya dia membuka aurat. Dia bangga dengan itu dan mengajarkan anaknya agar membuka aurat. Dia memperlihatkan di depan anaknya dia pergi ke tempat pesta-pesta musik, pergi ke tempat-tempat yang begitu, dan dia ajak anaknya, dia didik anaknya seperti itu. Jadi itu yang kedua, naasnya seorang ayah menjadi contoh yang buruk untuk anak-anaknya. Dalam mendidik perlu diperhatikan dasar-dasar yang penting. Yang pertama adalah bagaimana anak kita ini bukan hanya sekedar mengenal Allah, bukan hanya sekedar mengenal Rasulullah, tapi bagaimana mereka itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin mereka akan mengenal dan cinta kepada Allah? Bagaimana mungkin mereka akan mengenal atau cinta kepada Rasulullah kalau mereka tidak diajari? Kisahkan mereka bagaimana luasnya rahmat Allah. Kisahkan mereka bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Kisahkan kepada anak-anak kita bagaimana cintanya Rasulullah. Bagaimana luas kasih sayangnya Rasulullah. Jadi itu yang terpenting. Sehingga anak ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga yang terpenting di dalam mendidik anak, sebagaimana sabda Nabi, muru auladakum bis shalah fis sab' wadribuhum fil 'ashar. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat di mana mereka berusia 10 tahun. Di sini Nabi pertama kali mengajarkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita sholat. Kata-kata di sini perintah. Perintah itu butuh ketegasan, butuh pengawasan, bukan hanya sekedar mengajarkan. Ketika anak sudah berusia 7 tahun, yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita untuk memerintahkan mereka. Artinya perlu dengan ketegasan. Mengajarkan mereka sebelum usia itu. Di usia 4 tahun,
usia 3 tahun, 5 tahun, itu diajarkan anak kita sholat, diajarkan anak kita membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, telat kita kalau mulai mengajarkan mereka. Makanya salah. Orang tua yang berpikirkan usia anak-anak belita itu usia main-main, salah. Memang mereka itu ada waktu-waktu untuk main, tapi bukan setiap waktu mereka bermain. Bukan setiap saat mereka bermain. Namun perlu juga beberapa waktu-waktu untuk diajarkan mereka sehingga ketika usia 7 tahun mereka sudah mengenal sholat dan mampu kita memerintahkannya. Ya. Biar terbiasa. Biar terbiasa. Dan ketika mereka sudah berusia 10 tahun, bukan hanya sekedar memerintahkan, namun tatkala mereka meninggalkan sholat itu, diperbolehkan dalam agama, bahkan diperintahkan untuk memukul mereka tatkala meninggalkan sholat. Tentunya memukul ghairu mubarrah. Memukul di sini tidak sampai memberikan bekas. Artinya pukul bagian-bagian tertentu, telapak tangan, telapak kaki, betis. Nah, sekiranya tidak sampai fatal. Sampai membuat mereka kesakitan yang lama. Ghairu mu'lim, tidak terlalu membuat mereka kesakitan. Ya, itu dia. Artinya di sini juga Nabi merintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita di usia 7 tahun untuk sholat, bukan hanya sholat. Memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita di umur 10 tahun, bukan hanya sekedar sholat. Tapi yang luas, apapun saja perintah Allah yang wajib kita perintahkan anak kita. Perintahkan dia puasa. Perintahkan dia untuk melakukan amal-amal soleh yang wajib. Perintahkan dia untuk berbakti kepada orang tua. Perintahkan dia apa saja yang wajib, yang dituntut kepada dia. Ketika umur 10 tahun mereka meninggalkan apapun saja yang wajib atau melakukan apapun saja yang haram, maka wajib hukumnya orang tua untuk memukul. Jadi seperti itu. Siap. Jadi itu dia. Maka setelah kita berusaha mendidik anak kita dengan seperti itu, maka insya Allah anak kita dijadikan anak soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jazakallah khair atas masukannya, nasihatnya. Semoga bisa anak amalkan. Amin ya Amin ya rabbal alamin.